Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam solusi media. Perkenalkan, saya Umu Nabila Marpaung dari Prodi PGMI 3 semester 3 dengan NIM 0306232073. Izinkan pada kesempatan kali ini saya membawakan materi tentang kecakapan PMR. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kecakapan PMR. Apa itu kecakapan PMR? Kecakapan PMR adalah keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki oleh PMR yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota PMR ataupun sebagai rasa kemanusiaannya. Apa saja yang diliputi kecakapan PMR ini? Seperti meliputi berbagai bidang seperti pertolongan pertama, kesehatan, komunikasi, dan kepemimpinan. Dalam kecakapan PMR ini adapun kita melakukan keterampilan pertolongan pertama. Apa itu? Yang pertama ABCDE ataupun airway, breathing, sirkulasi, disability, dan explore. Selanjutnya ada penanganan luka. Penanganan luka misalnya itu ada 3 penanganan luka terbuka, luka terbakar, ataupun pendarahan. Biasanya luka terbuka itu yang biasa misalnya kalau kita terkena goresan meja, terkena pisau, itu bisa disebut dengan luka terbuka. Dan luka bakar itu misalnya kena minyak, kena api, itu luka bakar. Pendarahan seperti jatuh, terbentur, itu pendarahan. Selanjutnya pingsan dan shock. Apa yang dilakukan jika pingsan dan shock? Pertama-tama kita melihat tanda-tandanya dan bagaimana penanganan jika pingsan dan shock. Selanjutnya jika benda asing menyangkut pada saluran pernapasan dan mata, bagaimana cara penanganannya juga. Selanjutnya ada pengetahuan kesehatan. Yang pertama, kita harus mengetahui anatomi tubuh, mengenal organ tubuh dan fungsinya. Dari rambut sampai ujung kaki kita harus mengenal organ tubuh dan fungsinya. Selanjutnya kita harus mengenali penyakit menular, apa aja penyebabnya, gejalanya, dan pencegahannya. Selanjutnya ada gizi dan nutrisi. Kita harus mengerti atau kita harus paham tentang pentingnya makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya ada kesehatan reproduksi. Kita sebagai anggota PMR haruslah tahu apa saja yang kita lakukan agar kesehatan reproduksi kita itu sehat. Kita sebagai anggota PMR haruslah melakukan kegiatan olahraga dengan rutin dan mengetahui bagaimana kesehatan reproduksi remaja. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi. Sebagai anggota PMR kita harus melakukan komunikasi verbal. Bagaimana komunikasi verbal itu? Yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Dan ada juga komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Contohnya itu dengan menggunakan bahasa tubuh ataupun ekspresi. Misalnya bahasa tubuh kita yang dengan menggunakan tangan ataupun gestur tubuh. Selanjutnya adapun mendengarkan dengan aktif, memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya presentasi, menyampaikan materi di depan umum secara lugas dan jelas. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu sebagai anggota PMR kita harus bisa mengambil keputusan, membuat keputusan yang tepat dan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita harus ada motivasi, mendorong anggota tim untuk mencapai tujuan yang baik dan tujuan bersama. Selanjutnya ada bekerjasama dengan anggota tim lainnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada resolusi konflik. Resolusi konflik ini adalah menyelesaikan masalah dengan cara baik dengan mendiskusikannya ke sesama anggota tim. Selanjutnya ada pengembangan diri. Yang pertama, memperluas pengetahuan dengan membaca buku-buku terkait dengan kesehatan kemanusiaan. Dalam membaca ini kita bisa membaca sehari minimal
2 lembar ataupun menyisihkan waktu dengan 1 jam untuk membaca. Selanjutnya mengikuti pelatihan seperti mengikuti pelatihan pertolongan pertama, dan kita juga mengikuti seminar-seminar, itu juga menambah pengembangan diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kecakapan PMR. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.